Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Indah Imroatul Aini dari kelas 12 MIPA 5 SMA Negeri 2 Brebes. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang transportasi, khususnya pada bidang transportasi darat. Sebelum lebih jauh saya menjelaskan tentang transportasi darat, saya akan menjelaskan dahulu apa itu pengertian transportasi. Transportasi adalah perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan alat pengangkutan, baik dari hewan, manusia, atau bantuan mesin. Setelah kalian memahami tentang definisi transportasi, transportasi sendiri dibagi menjadi 3 jenis, yaitu transportasi darat, transportasi udara, dan transportasi laut. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan lebih khusus tentang transportasi darat. Transportasi darat. Perkembangan transportasi darat di Indonesia tidak terlepas dari ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia. Pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia dibawa oleh zaman kolonial Belanda. Pada zaman dahulu, penggunaan transportasi darat bertujuan agar mempermudah dan mempercepat proses pengawasan terhadap daerah yang jauh dari pusat kegiatan dari zaman penjajahan kolonial Belanda. Mengenai dengan tujuan para kolonial Belanda dalam upaya memperlancar transportasi darat, mereka para pemerintah kolonial Belanda sejak itu membangun jalan raya. Jalan raya pertama yang dirintis oleh zaman pemerintahan kolonial Belanda dibangun oleh Gubernur Jenderal Daendels. Yang jalan raya itu dipos sepanjang 1000 km dari Anyar, Banten sampai Penarukan, Jawa Timur. Kemudian, setelah para pemerintah kolonial Belanda membangun jalan raya, mereka juga membangun transportasi darat lainnya, yakni kereta api. Kereta api dibangun pada tahun 1860, digunakan untuk keperluan mengangkut hasil pertanian dari pedesaan ke perkotaan atau pelabuhan. Kemudian, pada tahun 1862, para pemerintah kolonial Belanda juga merancang membangun jalan kereta api dari Semarang ke Forslandia dan dari Batavia ke Bogor. Alasannya, karena di Semarang merupakan daerah penghasil komoditas pertanian yang cukup produktif, dan pada daerah Batavia merupakan penghasil komoditas kopi yang produktif. Bukan hanya di Semarang dan di Batavia, di pulau Jawa lainnya, mereka para pemerintah kolonial Belanda juga membangun yang dilaksanakan oleh Netherlands Indisch Spoorweg atau lebih disingkat dengan singkatan NIS. Pembangunan kereta api bukan hanya dilakukan di Pulau Jawa. Pada Aceh dilakukan pembangunan kereta api pada tahun 1814. Kemudian disusul di Sumatera Utara pada tahun 1886. Kemudian Sumatera Barat pada tahun 1891. Dan pada tahun 1922, mereka para pemerintah kolonial Belanda membangun jalan kereta api di Sulawesi sepanjang 47 km. Setelah pemerintah kolonial Belanda membangun jalan kereta api di sepanjang pulau-pulau di Indonesia, mereka membangun jalan kereta api terakhir pada tahun 1939 dengan panjang 6.811 km. Nah, setelah membahas tentang jalur kereta api di berbagai pulau Indonesia oleh pemerintah kolonial Belanda, kemudian pada tanggal 17 Juni 2008,
berdirilah perusahaan Mass Rapid Transit atau MRT Jakarta. Dasar hukum pembentukan MRT Jakarta ini DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang pembentukan Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD. Sebenarnya, MRT ini sudah dirintis sejak lama, yakni pada tahun 1985, tetapi hal ini belum dioperasikan secara nasional. Hingga pada bulan Maret 2019, hal ini sudah dinyatakan dioperasikan secara nasional. Nah, itulah pemaparan yang dapat saya jelaskan mengenai transportasi darat di Indonesia. Bagaimana? Sekarang sudah pahamkan sejarah-sejarah transportasi darat di Indonesia sejak pada zaman pemerintahan kolonial Belanda. Nah, jika dibandingkan dengan perkembangan zaman sekarang, mungkin teknologi transportasi darat jauh lebih modern dari zaman dahulu. Karena perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi semakin tahun akan semakin meningkat lebih modern. Kita tidak perlu khawatir lagi tentang penggunaan transportasi darat karena sudah sangat banyak ditemukan di zaman sekarang. Nah, contoh nyata untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti kita tinggal menginstal aplikasi akan memuat fitur seperti pada ojek online. Kita tidak perlu risau lagi, apalagi untuk membuat transportasi darat sendiri. Karena dengan menggunakan aplikasi online, kita sudah dapat mengantarkan kita apabila kita sedang terburu-buru. Bukan hanya mengantarkan manusia saja, tetapi fitur ini juga menyediakan untuk melayani pesan makanan dan barang lainnya. Seperti pada pengiriman all shop atau barang-barang secara online juga sudah sangat modern. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia pada bidang transportasi, khususnya pada transportasi darat. Mohon maaf apabila saya, Indah Imratul Aini, memiliki kesalahan dalam pengucapan kata-kata. Saya, Indah Imratul Aini, pamit. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.